Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai buck converter atau dikenal juga dengan nama chopper atau dengan istilah DC-DC converter gitu. Nah, sekarang buck converter ini itu fungsinya mengkonversi tegangan DC ke tegangan DC lain yang nilainya berbeda. Maksudnya di sini nilai keluarannya itu akan lebih kecil daripada nilai tegangan sumbernya. Baik. Nah, ini bentuk dari buck converter rangkaian secara umumnya. Buck converter. Di sini ada komponen ini VS sumber. Ini key ini adalah komponen switching. Jadi komponen switching di sini ini bisa pakai MOSFET atau jenis yang lain juga bisa. Kemudian ini dioda. Nah, dioda di sini ini diodanya kalau bisa ini diodanya jenis phase recovery. Kemudian ini L, C dan R. Nah, ini rangkaiannya. Kemudian di sini ada EQ, itu arus yang dari switching. Kemudian ID arus dioda. Kemudian IL arus yang arus di L. Kemudian ini ada VO, ini adalah tegangan keluaran. Nah, secara umum kerja antara key switching key, kerja antara key ini dengan dioda itu bergantian. Jika key-nya beroperasi atau bekerja atau konduksi, maka diodanya tidak beroperasi. Tapi jika diodanya bekerja atau beroperasi, maka key-nya tidak bekerja. Jadi kerjanya gantian, on off gitu. Kalau key-nya on, diodanya off. Kalau diodanya on, key-nya off gitu. Nah, ini yang di bawah ini, yang pertama kita lihat yang ini. Ini proses kerja secara umum. Pertama, yang ini pada saat key-nya beroperasi. Jadi pada saat key-nya beroperasi, maka diodanya off, diodanya tidak beroperasi. Nah, ini modelnya. Sedangkan yang kedua ini pada saat diodanya beroperasi, tetapi key komponen switching yang satu laginya, komponen switching utamanya tidak beroperasi. Nah, pada saat diodanya beroperasi, maka ini bisa dianalogikan seperti satu line, seperti kabel tanpa terpotong. Seperti itu juga di sini. Jadi dia terkoneksi. Nah, inilah prinsip kerjanya secara umum dari buck converter ini. Nah, di mana fungsinya penurun tegangannya? Itu penurun tegangannya nanti yang menentukan adalah switching di sini. Nah, nanti ada ini dikendalikan dengan menggunakan pulsa. Ini nanti ada masuk pulsa ke sini, maka pulsa itulah lebar pulsa nanti yang akan menentukan tegangan keluaran. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada persamaan. Mungkin ini bisa dikatakan steady state analysis ini. Nah, ini mungkin bisa dibilang persamaan steady state-nya. Jadi tegangan keluaran yang ada di R ini kalau kita ukur, itu persamaannya cara mencarinya kenapa berubah ya? Cara mencarinya adalah V output sama dengan Vs kali D. Artinya tegangan keluaran sama dengan tegangan sumber dikali D. Nah, D di sini apa? D di sini adalah duty cycle.
Nah, D di sini bisa dikatakan Daticycle. Jadi Daticycle itu bisa juga kita hitung dengan T on per T on tambah T off. Nah, T on tambah T off ini sama dengan T. Satu gelombang penuh dia. Jadi, seperti apa T on dan T off itu bisa kita lihat. Namanya di garis bilangan, dia berbentuk pulsa. Nah, yang diarsir ini adalah yang T on. Sedangkan yang tidak diarsir ini adalah T off. Kalau seperti ini, berarti T on-nya itu sama dengan 50%. Atau T off-nya sama dengan 50% juga. Kalau seperti ini artinya D-nya itu sama dengan 0,5. Jadi yang D-nya itu identik dengan T on, waktu konduksi. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalau untuk tegangan keluarannya sama dengan Vs kali D. Kemudian VL max. VL max ini adalah tegangan yang mengalir di L. Nah, ini dia. Yaitu Vs kurang Vout. Artinya tegangan sumber dikurang tegangan output. Jadi tegangan output berapa kita desain, tegangan sumber berapa kita desain. Nah, segitulah nanti selisih itulah nanti tegangan yang mengalir di L itu, tegangan maksimalnya. Kemudian tegangan minimumnya itu minus dari tegangan keluaran. IL, kalau IL ini arus beban. Seperti biasa I sama dengan V per R. Kemudian ada delta IL. Delta IL ini itu adalah selisih antara IL maksimum dengan IL minimum. Nah, itulah dia delta IL. Nah, kemudian di sini ada delta VAC. Kuncinya di sini karena di sini ada komponen L dan komponen C, itu di sini bisa ada L dan C. Nah, jadi salah satu cara mencari nilai komponen L dan C adalah menggunakan persamaan ini. Jadi bisa digunakan persamaan itu untuk menentukan nilai komponen L dan C. Asalkan kita sudah tahu berapa nilai D, berapa nilai V output yang kita rancang. Kemudian ada satu lagi di sini TS. TS ini adalah perioda. Nah, ingat persamaan dasar T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Nah, itulah dia yang TS kuadratnya. Oke, untuk lebih jelasnya ini bisa kita lihat. Nah, ini ada sebuah parameter yang diberikan untuk nilai yang bisa kita input di rangkaian buck converter ini, di mana Vs-nya 16 volt, L-nya 40 mikrohenry, C-nya 47 mikrofarad, R-nya 1 ohm, TS-nya 20 mikrosecond, D-nya 0,25. Nah, ini apa artinya? Pertama kita lihat TS. TS itu kalau tadi saya bilang itu perioda. Jadi kembali lagi ke persamaan T sama dengan 1 per F. Nah, kemudian kalau F sama dengan 1 per T. Jadi kalau 20 mikrosecond berapa F-nya? Ya sama dengan 1 per 20 kali 10 min 6. Nah, berapa ini? Ini sekitar 50.000 ya. Nah, kemungkinan sekitar 50.000 lah. Kira-kira sekitar 50.000 Hz. Kemudian D. D 0,25. Itu apa itu 0,25? 0,25 seperti ini. Kalau ini kita buat ini 90, 180, 270, 360. Kalau ini 1, ini 50 atau 0,5. Nah, berarti 0,25 di sini. Berarti 90 derajat. Nah, 0,25 ini kalau di dalam derajat yang kita gunakan garis bilangan seperti ini itu sekitar 90 derajat.
Oke, untuk lebih pahamnya, mari kita lihat, kita coba simulasikan di sini menggunakan bantuan perangkat lunak Power Simulator. Nah, ini tadi sudah saya buat rangkaiannya, sudah saya sediakan. Nah, bisa kita buat seperti ini agar lebih jelas. Nah, ini nilai VS-nya kita buat di sini, nilai VS-nya ini tadi nilai VS-nya 16 volt. Nah, kita buat 16. Kemudian L-nya 40 mikrohenry, C-nya 470 mikrofarad, R-nya 1 ohm. Kemudian TS-nya 20 mikrosecond. Nah, 20 mikrosecond itu untuk switchingnya di sini. Jadi di sini yang dimintanya frekuensi, sedangkan di dalam parameter yang diberikan itu T. Nah, sedangkan yang harus kita input di sini adalah F. Jadi seperti yang kita coba tadi, F sama dengan seper T, T sama dengan seper F. Jadi ini sekitar 50.000. Jadi yang kita masukkan TS 20 mikrosecond, di sini frekuensi yang dimintanya, jadi kita masukkan 50.000. Kemudian ini tadi 0,25, setelah kita lihat dengan garis bilangan ini, 0,25 itu adalah 90 derajat. Nah, di sini di switching point kita buat 0,90. Ini artinya 0,90 ini 0 itu pada saat mulai terkonduksi, dan pada titik 90 derajat, maka pada titik 90 derajat ini mulai tidak terkonduksi. Jadi titik on-nya itu mulai pada titik 0 sampai titik 90, titik 90 berubah jadi off. Nah, inilah artinya. Kalau mau lebih detailnya bisa dilihat di help ini apa artinya parameter-parameter yang ini bisa dilihat. Nah, ini silahkan dipelajari. Nah, ini maksudnya seperti apa. Oke, ini semua parameter sudah kita buat. Sekarang kita coba simulasikan. Ini kita buat aja untuk dua kali gelombang penuh ya. Oke, 0,02 atau 0,4 aja kita coba. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Ini saya buat rangkaiannya menggunakan Power Simulator. Ini ya, seperti gambar yang tadi. Nah, ini ada IQ, IL, ID, IC. Ini I yang arus yang di C. Kemudian ini ada VAC. VAC ini adalah nanti ripple dia sebenarnya. Riak yang terjadi pada tegangan keluaran. Karena ini yang terjadi pada tegangan keluaran sama dengan tegangan yang melewati C kalau di sini. Nah, sekarang kita coba simulasikan seperti apa hasilnya. Kita lihat dulu tegangan outputnya. Tadi tegangan inputnya 16 volt. Sekarang kita lihat tegangan outputnya berapa. Seharusnya kalau 0,25 berarti 16 kali 0,25 sama dengan 16 kali 1/4, berarti sekitar 4 volt. Sekarang kita coba lihat berapa tegangan outputnya. Nah, ini sedikit terjadi oscillasi pada awal sinyal keluaran, tapi dia stabil pada nilai 4. Nah, jadi ini pas sesuai dengan persamaan yang ada sesuai dengan persamaan yang kita jelaskan sebelumnya. Bahasanya nah, ini V out sama dengan Vs kali D. Vs-nya 16 kali D-nya 0,25. Berarti 16 kali 0,25 itu 4 hasilnya. Nah, sekarang kita coba lihat yang lainnya seperti apa bentuknya. Ini V out seperti ini. Kemudian ada lagi VL. Kemudian ada lagi VAC. Kita lihat tegangan aja dulu. Nah, ini bentuknya. Nah, kalau kita lihat ini merah aja semuanya. Ini karena biasanya ini karena frekuensinya tinggi.
Nah, sekarang kita coba detailkan lihatnya. Seperti apa bentuknya? Ini bentuknya. Nah, yang di atas juga seperti ini. Ada sedikit riaknya untuk tegang keluaran. Tapi pada VAC-nya ini udah kelihatan seperti lurus saja. Jadi tidak kelihatan riaknya pada tegangan 4 itu. Nah, jadi nilai Vout dengan nilai VAC itu sama, 4 volt. Tapi di C-nya ini tidak kelihatan lagi riaknya. Nah, inilah bentuk tegangan keluaran Vout, bentuk tegangan pada L, VL, kemudian bentuk tegangan pada C, VAC. Nah, bagaimana dengan bentuk tegangan bentuk sinyal arus? Sekarang kita coba lihat IQ, kemudian ID, IL, dan IC. IC seperti apa? Kemudian ID, kemudian IL, kemudian IQ. Coba kita perbesar. Nah, ini bentuknya. Sekarang kita detailkan lagi. Nah, ini bentuk arus diodanya. Ini yang di kapasitor, ini yang di dioda, ini yang pada induktor, dan ini yang pada komponen switchingnya. Nah, inilah kira-kira model sinyal yang terjadi pada komponen-komponen buck converter. Kemudian tadi juga kita sudah lihat nilai bentuk sinyal keluaran, tegangan keluarannya dari rangkaian ini seperti apa sudah kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba dengan nilai D yang lain? Bagaimana sekarang kalau kita coba nilai D-nya 50% atau 0,5? Nah, sekarang kita tukar dulu ini 0,5. Kalau 0,5 berarti sekitar 180 derajat. Nah, kalau seandainya 180 derajat berarti kalau tegangan inputnya ini 16 berarti keluarannya seharusnya nilainya 8 volt. Nah, sekarang kita lihat apakah benar 8 volt keluarannya. Ya, ternyata benar. Pada awal terjadi osilasi karena ini tidak ada rangkaian kontrol untuk kendali memperbaiki tegangan osilasi awal dari sinyal keluaran ini. Kita tidak pakai rangkaian kontrol, kita tidak pakai sistem closed loop. Ini baru yang open loop seperti biasa. Ini pada nilai 8 volt ini sudah stabil. Nah, jadi sesuai dengan persamaan tadi, kalau Vout itu adalah Vs kali D. Kalau D-nya tadi kita naikkan jadi 0,5, berarti separuh dari tegangan inputnya. Nah, kalau kita naikkan jadi 270, kita buat di sini 270, berapa tuh? Kalau 270 berarti artinya 0,75. Nah, sekarang hasilnya berapa kira-kira? Karena ini tadi 16, kalau outputnya seharusnya 12 volt. Ayo kita coba lihat apakah benar 12 volt. Ya, kita coba pastikan. Kelihatannya iya, tapi kita pastikan pakai ini. Kita coba pastikan. Ya, 11,9979. Nah, sudah bisa dikatakan 12 volt. Oke. Itulah model simulasi dan juga tadi kita sudah coba melihat persamaan, kemudian konsep dasar dari buck converter. Ini persamaannya tadi kita sudah katakan, ini bisa dibilang kita mencoba menganalisis steady state-nya, persamaan steady state. Kemudian juga sudah ada contoh parameter yang diberikan sampai kita mencoba simulasi. Sehingga kita sudah bisa melihat seperti apa bentuk sinyal-sinyal, baik itu sinyal arus maupun sinyal tegangan yang terjadi pada rangkaian buck converter. Oke, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.